Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tokoh-tokoh yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, Martin Luther. Martin Luther berkontribusi yang menganggap bahwa pentingnya memastikan semua anak mampu membaca dan belajar bahasa ibu mereka sendiri. Martin Luther adalah sosok yang meyakini bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting diberikan pada anak-anak. Pendidikan bagi Martin Luther adalah bekal yang utama untuk kehidupan anak di kemudian hari. Martin menekankan perlunya ada sekolah untuk mengajarkan anak membaca. Yang kedua, John Amos Comenius. John Amos Comenius memiliki keyakinan bahwa pendidikan sangat perlu dimulai sejak usia dini. John Amos Comenius juga berpendapat bahwa dalam memberikan pembelajaran pada anak perlu melibatkan seluruh panca indera anak. Dapat kita lihat dalam pendidikan anak usia dini, masa kini, pembelajaran anak bersifat langsung dan melibatkan anak secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, John Locke. John Locke adalah filsuf dari Inggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam perkembangan psikologi. Menurut empirisme, yang menjadi sumber pengetahuan adalah empiri atau pengalaman, baik pengalaman batinia maupun pengalaman lahiria. Pengikut empirisme tidak puas dengan teori pengetahuan rasionalis. Mereka mencoba mencari teori pengetahuan lainnya yang konsisten dengan pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari. John Locke menjelaskan bahwa pengalaman ada dua, yaitu eksternal dan internal. Perihal pendidikan budi pekerti, John Locke menekankan soal menahan diri dan membangkitkan rasa harga diri. Pendapat orang harus menjadi salah satu alasan penting untuk perbuatan susila. Selain itu, anak harus memperhatikan apakah orang lain menyetujui atau mencela. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Pandangan Rousseau. Dalam bukunya yang berjudul Emilio of the Education Ratio, menyarankan konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan. Pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan memacu berkembangnya kualitas semacam kebahagiaan. Rousseau mengatakan bahwa pola pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologi atau kejiwaan anak, yakni bahwa menjaga originalitas kealamian anak dapat dimungkinkan dengan jalan mengontrol pendidikan dan lingkungan anak berdasarkan pada analisis perbedaan tahap fisik dan psikologi sejak lahir hingga dewasa. Dalam buku yang berjudul Emilio of the Education Ratio membagi tahap perkembangan manusia ke dalam 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu infansi, yang kedua the age of nature, yang ketiga adalah pre-adolescence, yang keempat adalah puberty. Pestalozzi seorang ahli pendidikan Switzerland yang hidup pada tahun 1746 sampai 1827. Dia mendirikan sekolah di tanah pertaniannya dengan bernama Neuhof. Di sekolah itu, ia mengembangkan idenya tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan kejuruan, dan pertanian. Konsep dalam pengasuh, membimbing, dan mendidik Pestalozzi berpendapat bahwa pendidikan anak perlu memperhatikan 5 konsep dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Friedrich Wilhelm Probel. Friedrich Wilhelm Probel lahir di Jerman, dikenal sebagai dengan the founding father karena menghasilkan suatu sistem yang disebut Garden of Children atau Kindergarten, yang berarti taman atau kebun milik anak. Terdapat 3 prinsip dikemukakan oleh Probel, yaitu atau aktivitas, kedua kebebasan, ketiga terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan pengetahuan. Penerapan pandangan Probel pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini dianggap baik. Pertama,
hendaknya menyiapkan lingkungan yang dapat mendorong proses belajar. Kedua, orang tua dan guru sebaiknya bekerja sama dalam mendukung anak memperoleh pengalaman. Ketiga, anak diberi kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan kegiatan yang lebih kompleks. Keempat, anak belajar menyukai buku dan mampu berbahasa dengan cara sendiri melalui aktivitas yang bercerita. Selanjutnya, G. Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang ilmuwan yang dilahirkan di Neuchâtel, Swiss. Berpendapat bahwa anak perlu diberikan berbagai pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Menurut pandangan Piaget, inteligensi anak berkembang melalui suatu proses pembelajaran aktif. Selanjutnya, anak bermain dan berpikir aktif dalam mengembangkan kognitif mereka. Kegiatan mental dan berpikir sebagai penting untuk mengembangkan kegiatan anak. Pengalaman-pengalaman sebagai bahan mental untuk mengembangkan struktur mental anak.